Halo semuanya. Jadi udah lama setelah nggak buat YouTube lagi karena lumayan sibuk. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal yang ditanyakan oleh follower saya di Instagram. Jadi soalnya ini tentang algoritma, sederhana sih sebenarnya. Nah, tapi kita akan coba bahas bareng-bareng di sini di video ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung aja ke soalnya. Nah, untuk soalnya ini kalau kalian bisa lihat nih disuruh buatlah program untuk menampilkan angka seperti berikut. Jadi misalnya ada inputan jumlah angkanya itu 5, maka akan tampilnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya di input angka 5 akan muncul tampilan seperti ini, ada urutan angka 1 sampai 5, tetapi di antara 1 ini di baris pertama 1 dia akan mencetak angka 1, kemudian tuh dicetak lagi dicetak tanpa angka yaitu spasi, terus ini 3, sini 4, sini 5. Nah, jadi setelah itu di baris kedua dia akan mencetak dimulai dari angka 2 dan 4. Nah, kalau kalian lihat di sini kan logik kan seperti ini ya. Jadi misalnya ada angka 1, sini spasi 2, 3, 4 sama 5. Nah, di baris kedua itu yang dicetak pertama adalah angka spasi. Terus itu ada angka 2, 3, baru 4-nya, baru 5-nya terakhir diganti dengan spasi. Nah, begitu dengan seterusnya ya. 3, sini 2, spasi, 4, 5. 1. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi pertama-tama kita identifikasi dulu, kita bakal pakai di sini kita bakal pakai pengulangan, yaitu misalnya menggunakan for. Jadi for yang pertama itu kita akan melakukan loop untuk setiap barisnya. Jadi dari angka 1 sampai angka 5. Jadi for ini for yang pertama ya. Ini for yang pertama. Nah, untuk yang for yang keduanya, kita akan menggunakan for tersebut untuk melakukan print setiap baris. Ini untuk yang baris ke bawah ya, for untuk yang kedua. Nah, logiknya di dalam for itu kita butuh satu variabel penanda, di mana variabelnya itu dimulai dari angka 1 dan maksimal itu adalah angka yang kita input. Nah, untuk lanjutnya kita akan coding ini menggunakan C++ ya. Jadi kita coba buka online code editor. Kita bisa create sini. Terus kalian juga bisa langsung ke replit.com. Di situ adalah code editor online. Jadi kita nggak perlu tes lagi di dalam komputer kita. Misalnya ini kita kasih nama soal algoritma print angka ya misalnya. Nah, setelah selesai, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita menggunakan C++, ini kita coba tes run dulu. Ini pasti akan muncul hello world. Nah, setelah udah oke, kita akan lanjut lakukan coding untuk algoritma tersebut. Pertama-tama kita akan lakukan using namespace std supaya kita tidak mengulangi print std cout seperti ini. Kita pakai using namespace std. Nah, pertama kita akan meminta user itu untuk menginput jumlah angka ya tadi ya. Kita ganti jumlah angka.
Nah, jumlah angka ini akan kita tampung di suatu variabel ya. Misalnya kita tampung di variabel misalnya angka. Nah, untuk menerima input di C++ kita pakai cin. Cin kita akan masukkan ke variabel angka. Nah, setelah itu kita bakal buat for, buat loopnya. Misalnya for integer i, kita mulai dari angka 1, i kurang dari sama dengan angka i plus plus. Nah, kenapa dimulai dari angka 1? Karena saya tidak mau ribet, kita bakal nambahin setiap indeksnya itu dengan 1. Karena udah jelas di sini angka tersebut yang diinginkan adalah dimulai dari angka 1. Nah, ini untuk kondisi keduanya adalah i kurang dari sama angka. Jadi kita bakal print sampai dengan angka maksimal yang diinput. Habis itu, setelah itu, kita bakal buat lagi for satu lagi untuk memprint deretan angka sesuai barisnya. Jadi yang pertama itu for integer j sama dengan 1. Itu j kurang dari sama dengan angka j plus plus. Nah, logiknya ini di sini nih. Jadi misalnya kalau logiknya kan kita harus print angka 1 ini pertama. Habis itu kalau misalnya dia angkanya 5 juga, berarti ini kan baru baris pertama nih. Berarti dia bakal ngeprint seperti ini. Jadi saya kasih simulasi contohnya. Jadi pada loopingan pertama dia bakal print ini sama ini. Terus pada loop kedua, baris kedua, dia bakal print ini sama ini. 2 sama 4. Pada loop yang ketiga, dia bakal print angka ketiga. Ini dan ini. Kalau kalian lihat, sini ada polanya. Jadi ada semacam kursor, jadi ada penunjuk panah gitu. Sini kan ada angka 1. Pertama, angka satunya ini panahnya ada di sini, ada di indeks pertama. Terus kedua ada di sini, ketiga, ini keempat, dan seterusnya. Nah, begitu juga yang angka 5 ini, di printnya dari penunjuknya ada di angka 5 mulainya, habis itu keempat, ketiga, terus ini ada kedua, ini ada ke 1. Kalau kalian lihat itu, ini ada polanya, jadi semacam kayak gini ya, kira-kira. Ini merupakan satu kesatuan, dan ini juga merupakan satu kesatuannya. Jadi bentuk X gitu. Nah, jadi yang kita perlukan adalah kita butuh semacam variabel untuk mengetahui sekarang kursor kita itu ada di mana, penunjuk panah kita itu ada di mana. Nah, balik lagi ke codingannya. Jadi, karena kita butuhnya ada kursor, kita bisa buat satu variabel yang menunjukkan itu adalah kursornya. Misalnya ini saya sebutnya variabel m ya. M sama dengan angka. Kenapa m sama dengan angka? Jadi karena indeks yang pertama ini kita bisa handle dari variabel for-nya. Sedangkan yang kalau dari penunjuk panah yang kedua ini akan dimulai dari angka terakhir ya. Angka urutan terakhir yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang penunjuk panah pertama ini kita bisa menggunakan variabel dari for-nya gitu. Nah, kalau kita lanjut di sini, setelah kita inisialisasi m sama dengan angka, maka selanjutnya kita bakal ngecek pakai if. Misalnya i sama dengan j. Jadi ketika i sama dengan j atau j-nya sama dengan m, kita bakal print angkanya ya. Nah, jadi yang pertama nih, loop yang pertama dia bakal print yang ke samping, yang seperti saya jelasin sebelumnya. Dia bakal print 1, 2, 3, 4, 5. Untuk for yang kedua ini, dia bakal print untuk setiap barisnya gitu.
sorry, yang pertama berarti dia print yang baris ke bawahnya. Yang kedua ini adalah baris yang untuk ke sampingnya. Jadi ini adalah ini adalah for yang kedua. For yang pertama ini untuk barisnya. Nah, setelah itu kita coba tes dulu ya. Ini hasilnya kayak gimana. Ini kan bakal muncul inputan jumlah angka. Kita coba input 5 ya misalnya. Nah, bakal muncul seperti ini nih. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Nah, di sini kan udah kelihatan polanya. Jadi ada print angka 1 dan 5, terus ada 2 dan 5, 3 dan 5, 4 dan 5, sama print angka 5. Nah, yang kita perlukan setelahnya itu adalah setelah setiap kita selesai melakukan loop terhadap deretan angka di baris itu, yaitu for yang kedua. Lihat sini for yang kedua ya, for 2. Ini for yang pertama ya. Ini buat baris. Ini buat deret angka di baris itu. Nah, setelah kita print deret angka di baris itu, kita harus mengurangi pointer tadi. Pointer tadi yang saya maksud adalah ini. Jadi pointer yang kedua ini kita tadi kan tampung di variabel m. Setiap selesai dia pindah baris, kita akan kurangi pointernya. Jadi karena dia inisialisasi m-nya sama angkanya itu adalah 5. Jadi kita bakal kurangin 1 setiap kali dia pindah baris. Biar nanti yang kita print itu adalah angka menurun ke depan. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terus habis itu misalnya kalau sini selain dari I sama dengan J atau J sama dengan M, kita bakal print karakter spasi. Kita coba run. Nah, kalau kalian lihat di sini kan udah mulai kelihatan nih ada 1, 5, 2, 4, sama ada angka 3. Ini ada 2, 4 lagi sama 1, 5. Ini udah mulai mendekati, tapi kan tampilannya yang kita mau adalah seperti bentuk X kan, seperti ini. Nah, berarti setiap kita pindah baris, kita harus melakukan print end line atau new line. Jadi, kalian bisa taruh cout di sini. Cout. Sini misalnya endl. Nah, jadi setiap selesai print baris, kita akan melakukan print baris baru atau new line. Habis itu kita akan melakukan pengurangan terhadap pointernya tersebut. Kita coba run lagi, misalnya kita input angka 5. Nah, akan jadinya seperti ini. Lalu kalau kita cobain angka 10 misalnya ya, akan muncul seperti ini. Ini udah mirip ya dengan di soalnya ya. Kita coba angka 6 lagi, biar memastikan. Nah, ini udah sama ya. Gitu. Oke. Sekian untuk pembahasan yang soal algoritma yang ditanyakan oleh follower saya di Instagram. Semoga membantu. Jika kurang jelas, boleh tolong tinggalkan komentar di bawah video ini. Nah, jika kalian mau mengsubmit atau menanyakan sesuatu tentang algoritma dan pemrograman, kalian bisa submit di website ini ya. Bisa kalian ke link.michaelgo.com. Nanti di sini ada menu buat submit pertanyaan kalian gitu. Ini agak lama ya. Nah, di sini ada menu yang jawab coding via YouTube. Jadi rencananya saya akan melakukan pembahasan coding via YouTube karena kenapa via YouTube? Karena lebih
bisa lebih lama durasinya, dan juga bisa sharing screen lebih gampang dibandingkan lewat TikTok atau di Instagram. Nah, nanti setelah kalian klik menu tersebut di sini, nanti bakal ada form seperti ini nih. Sini ada petunjuk submit soalnya kayak gimana, terus contoh apa pertanyaan yang harus dijawab, kayak contohnya soalnya seperti apa dalam bentuk gambar. Kalau bisa jangan berupa screenshot, kalau bisa berupa foto tangkapan layar, maksudnya jangan berupa foto HP, kalau bisa berupa screenshot, jangan berupa foto dari kamera HP gitu, biar jelas. Seperti ini contohnya ya. Kalau ini kan jelas ini berupa screenshot. Nah, habis itu kalian bisa pilih bahasa pemrograman yang akan dibahas. Jadi di sini saya akan pilih by case ya. Jadi saya akan mencoba membahas sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian pilih. Nah, setelah itu kalian juga bisa jelasin nih opsional. Bingungnya itu di bagian mana? Apakah kalau misalnya kalian bingung sama sekali, jadi ini nggak perlu diisi. Kalau misalnya bingung di bagian tertentu, kita akan coba bahas bareng-bareng di bagian tersebut lebih dalam lagi. Oke. Saya rasa itu aja dulu untuk video kali ini yang series jawab coding. Oke, kalau ada pertanyaan atau komentar boleh tinggalkan di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.